Kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis berusia 8 tahun bernama Sowon. Sowon tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Ibu Sowon bernama Mihe adalah seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya menjaga kios sembako milik mereka. Dan Donghun, ayah Sowon, adalah seorang karyawan di sebuah pabrik. Dikarenakan kehidupan yang pas-pasan, kedua orang tua Sowon harus bekerja lebih ekstra, dan hal itu membuat Sowon akhirnya tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Sowon adalah anak yang ceria, aktif dan pintar. Dia memiliki beberapa teman, dan satu yang diperkenalkan dalam film ini adalah Han Yo-suk, yang merupakan tetangga rumah Sowon. Suatu pagi, di tengah kesibukan kedua orang tuanya, Sowon pun terburu-buru karena terlambat ke sekolah. Dengan sedikit cemberut karena kedua orang tuanya sibuk dan tak bisa membantu mengikat rambutnya, Sowon berangkat ke sekolah dengan payung di tangannya, karena pagi itu sedang hujan. Teman-teman Sowon, termasuk Han Yan-suk, sudah lebih dulu berlari-lari menuju sekolah dan tidak lagi menunggu Sowon. Belum jauh perjalanannya ke sekolah, Sowon pun disusul oleh ibunya. Mihe, ibunya, ingin mengantar Sowon, namun Sowon menolak. Mihe sempat memberi pesan kepada Sowon untuk tetap mengikuti jalan utama dan tidak boleh mengikuti gang-gang kecil. Sowon yang penurut pun mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 100 meter lagi Sowon sampai ke sekolah. Di tengah hujan yang membasahi jalanan, tiba-tiba langkahnya terhenti oleh pria parubaya yang menghadangnya dan meminta bantuan untuk dipayungi bersama. Scene berpindah pada Mihe yang mendapat telepon dari temannya yang memberitahu bahwa di sekitar sekolah dipenuhi oleh polisi karena telah ditemukan seorang siswi dalam keadaan sekarat di sekitaran sekolah. Di tempat yang berbeda, Donghun, ayah Sowon, juga mendapatkan kabar yang sama dari kepolisian. Ternyata siswi yang ditemukan sekarat adalah Sowon, anak mereka. Sowon yang berusia 8 tahun telah menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan yang dilakukan pun sangat keji hingga membuat Sowon hampir kehilangan nyawanya. Donghun pun bergegas menuju rumah sakit tempat Sowon dirawat. Terlihat kondisi Sowon sangat menyedihkan. Sekujur tubuhnya dipenuhi darah dan matanya lebam seperti terkena benturan keras. Donghun dan Mihe yang telah tiba di rumah sakit mendapati kabar bahwa kondisi anaknya Sowon sedang kritis dan harus segera dilakukan operasi untuk mengangkat usus besar dan usus halusnya. Selain itu, Sowon juga akan menggunakan anus buatan seumur hidupnya dengan menggunakan kantong kolostomin. Melihat kondisi anaknya yang sangat mengkhawatirkan, Donghun dan Mihe pun sangat terpukul. Mereka tak sanggup menerima kenyataan bahwa anaknya harus hidup tidak seperti anak normal lainnya. Tangisan Mihe pun tak dapat dibendung saat itu. Kasus ini pun menjadi perhatian pihak kepolisian setempat. Kepolisian telah melakukan olah TKP dan mendapatkan beberapa sidik jari dari beberapa orang yang data-datanya sudah dikumpulkan. Pada scene yang berbeda, terlihat Donghun mendapatkan kesempatan untuk bertemu Sowon, anaknya. Dengan hati yang teriris kesedihan, sebagai seorang ayah, ia harus terlihat tegar di depan anaknya. Donghun coba menguatkan anaknya yang terbaring lemas di tempat tidur. Donghun meyakinkan anaknya bahwa ia dan kepolisian akan segera menangkap pelaku secepatnya. Sowon sempat memberitahu ciri-ciri pelaku kepada Donghun dan meminta Donghun untuk menangkap pelaku. Tubuh Donghun lemas dan hatinya terasa tersayat melihat kondisi anaknya. Donghun terlihat betul-betul terpukul saat akan keluar dari ruangan rawat anaknya. Donghun bergegas menuju kantor polisi setelah mendapatkan kabar mengenai telah ditemukannya sidik jari dan data-data dari beberapa tersangka. Sesampainya di sana, Donghun memaksa kepolisian untuk segera menangkap semua tersangka. Namun kepolisian menolak karena sidik jari saja belum cukup untuk menangkap seorang tersangka. Selain korban mau bersaksi, namun keadaan Sowon sebagai korban pelecehan seksual di usia 8 tahun tentunya psikis dan mentalnya belum pulih. Sehingga untuk meminta kesaksian kepadanya akan memperparah trauma yang Sowon sedang alami. Donghun tetap bersikeras untuk tetap melakukan langkah yang berisiko itu karena anaknya telah memintanya untuk segera menangkap pelaku. Sedangkan di sisi lain, istrinya Mihe keberatan untuk melakukan tindakan itu. Setelah berunding, akhirnya Sowon pun dipersiapkan untuk memberikan kesaksian. Donghun dan Mihe menunggu di luar dengan tangisan dan kekhawatiran. Seorang psikiater khusus penanganan kasus serupa pun disewa untuk melakukan pendekatan kepada Sowon dan menanyakan informasi terkait pelaku dengan menggunakan foto beberapa tersangka. Setelah beberapa foto tersangka ditunjukkan, akhirnya pada foto keempat Sowon menunjukkan ekspresi ketakutan. Dan setelah ditanya lebih lanjut, akhirnya Sowon menunjuk dengan yakin wajah di foto itu sebagai pelaku.
Tak lama setelah kesaksian dari Sowun, pelaku pun langsung ditangkap dan diamankan oleh kepolisian setempat. Pelakunya adalah seorang pria parubaya bernama Choi, dan dia adalah pria yang menghadang Sowun saat berangkat ke sekolah. Pria tersebut sudah sering masuk penjara karena beberapa kasus kriminal. Berita tentang pelecehan terhadap Sowun dengan cepat menyebar hingga tercium oleh media. Banyak wartawan dari stasiun televisi mencari keberadaan Sowun. Mengetahui itu, Dong-hun yang tak mau kasus yang menimpa anaknya menjadi konsumsi masyarakat umum, demi menjaga privasi dan kondisi psikis Sowun, anaknya, ia pun langsung bergegas menuju rumah sakit untuk bisa segera memindahkan Sowun ke kamar khusus untuk menghindari pasien lain dan wartawan. Benar saja, saat Dong-hun dan istrinya sedang akan memindahkan anak mereka, wartawan melihat mereka dan kemudian mereka dikejar oleh wartawan. Dong-hun dengan segera menggendong Sowun dan berlari menaiki tangga, sedangkan Mi-hye, ibu Sowun, dengan air mata dan tangisan berusaha menahan para wartawan dan memohon pada wartawan untuk segera pergi. Dong-hun berhasil membawa lari Sowun dari kejaran wartawan. Mi-hye istrinya pun sudah kembali bersama mereka. Namun kantong kolostomin yang dipakai oleh Sowun pecah dan hal itu membuat Dong-hun panik. Dong-hun dengan segera membersihkan kotoran yang berceceran. Namun tak disangka, ternyata tindakannya saat itu membuat Sowun teringat kembali akan kejadian keji yang baru dia alami. Sowun terlihat kaku dan tak bisa bernafas karena ketakutan. Dong-hun dan Mi-hye bergegas memanggil perawat untuk meminta bantuan. Melihat kondisi anaknya, Dong-hun hanya bisa menangis dan terdiam. Sejak saat itu, Sowun tak mau bertemu Dong-hun ayahnya. Hati Dong-hun pun terasa sesak oleh kesedihan, mengetahui anaknya tak mau bertemu dengannya karena trauma yang sedang Sowun alami. Oleh karena itu, Dong-hun kembali menghubungi psikiater yang pernah membantu mereka sebelumnya. Sementara itu, Mi-hye terbaring lemas dan baru saja sadar dari pingsannya. Ternyata ia sedang mengandung anak kedua dan tidak pernah memberitahukan hal itu kepada Dong-hun, suaminya. Dong-hun yang menemani Mi-hye duduk terdiam, mencoba mencerna semua yang sedang dihadapinya. Mencoba mencari tahu alasan kenapa istrinya menyembunyikan perihal kehamilannya yang telah berjalan 5 bulan. Singkat cerita, saat Dong-hun sedang membayar biaya tagihan rumah sakit, ia mendapatkan kabar bahwa besok akan dilakukan sidang pertama pada pukul 11 siang. Dong-hun yang membutuhkan biaya tambahan akhirnya menghubungi sahabat sekaligus manajer di tempatnya bekerja bernama Gwang-sik untuk meminjam uang. Gwang-sik yang prihatin dengan senang hati meminjamkan sejumlah uang kepada Dong-hun. Gwang-sik dan istrinya sangat dekat dengan keluarga Dong-hun. Mereka adalah sahabat dari Dong-hun dan Mi-hye yang paling perhatian dan paling banyak membantu. Waktu berlalu, sidang pengadilan terhadap pelaku pun dimulai. Jaksa penuntut pun menyampaikan tuduhan-tuduhan kepada Choi si pelaku. Di antaranya penganiayaan dan pelecehan seksual anak di bawah umur. Bukti-bukti pun diserahkan saat persidangan. Namun Choi, si pelaku dengan wajah yang dingin dan tenang mengelak tuduhan-tuduhan tersebut. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengingat bahwa ia telah melakukan hal-hal yang dituduhkan. Ia cuma ingat bahwa ia saat itu sedang mabuk dan kemudian sadar di keesokan harinya. Sidang berjalan cukup lama, namun pengakuan Choi selama sidang membuat pihak korban emosi dan akhirnya ricuh. Sidang pun akhirnya ditunda dan akan berlanjut pada beberapa minggu kemudian. Scene kembali kepada Sowun yang masih terbaring di rumah sakit. Terlihat banyak karakter dari film kartun Kokomon kesukaan Sowun berada di sana menghibur Sowun sebagai salah satu terapi pemulihan psikis Sowun. Usaha mereka tidak sia-sia. Sowun terlihat tersenyum lebar dan bermain bersama mereka. Melihat anaknya bahagia dengan kehadiran karakter Kokomon itu, akhirnya Dong-hun berniat untuk menyewa lagi kostum tersebut. Namun sayangnya biaya sewa kostum tersebut sangat mahal. Dong-hun tak mau menyerah. Ia mencoba mendekati pemilik kostum tersebut. Karena perasaan iba, akhirnya pemilik kostum meminjamkan sebuah kostum Kokomon secara cuma-cuma kepada Dong-hun. Bermodalkan kostum Kokomon yang ia pinjam, Dong-hun akhirnya bisa menemui Sowun anaknya. Agar anaknya tidak mengetahui sosoknya lah yang berada di dalam karakter Kokomon, ia pun berkomunikasi dengan anaknya menggunakan tulisan. Pertemuan mereka malam itu pun berakhir dengan pelukan hangat dari sang anak.
Mengetahui anaknya senang dengan kehadirannya menggunakan kostum kokomong, Dong Hun pun secara rutin mengunjungi Sowon dengan menggunakan kostum kokomong itu. Kondisi Sowon perlahan-lahan membaik. Terlihat si psikiater mencoba berkomunikasi dengan Sowon dengan pendekatan-pendekatan yang teratur hingga akhirnya Sowon mau bercerita dengan si psikiater. Sowon berbagi semua hal yang ia pendam dan ia rasakan. Sowon juga sempat bercerita bahwa ia sangat merindukan kembali bersekolah, namun ia malu untuk bertemu teman-temannya dan ia takut akan dibuli oleh teman-temannya karena mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Sebenarnya teman-teman Sowon sangat merindukan Sowon untuk kembali bersekolah, terutama si Yansuk yang terlihat galau mengkhawatirkan keadaan Sowon. Yansuk adalah teman dari Sowon yang juga merupakan anak dari Gwansik, sahabat dari ayah Sowon. Karena Yansuk sudah sangat merindukan Sowon, ia pun menuliskan sepucuk surat berisikan kegiatan sekolah dan beberapa motivasi untuk mendukung pemulihan Sowon dan ditempelkan di depan rumah Sowon. Kemudian ia mengajak teman-teman lain untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya surat motivasi dan ajakan untuk Sowon kembali bersekolah pun memenuhi dinding depan rumah Sowon. Sementara itu, teman-teman dari Dong Hun dan Mi-hee pun turut ambil bagian untuk membantu Dong Hun dan keluarga. Mereka berinisiatif melakukan donasi untuk membantu keuangan Dong Hun dan Mi-hee. Singkat cerita, akhirnya Sowon sudah diperbolehkan kembali ke rumah. Ayah dan ibu Sowon bersiap-siap untuk kembali ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Sowon dikejutkan dengan surat-surat dari teman-temannya yang menempel di dinding depan rumah. Kemudian surat itu diambil dan dikumpulkan oleh Mi-hee, ibu Sowon, yang kemudian diberikan kepada Suwon untuk dibaca satu persatu. Surat itu akhirnya memberikan motivasi dan dukungan tersendiri bagi Suwon. Saat Dong Hun sedang mengumpulkan surat-surat di depan rumah, ia dihampiri oleh Yansuk, teman dari Suwon. Yansuk menanyakan keadaan Suwon yang kemudian ia menangis terisak-isak di depan Dong Hun. Ternyata Yansuk merasa bersalah kepada Suwon karena pagi sebelum kejadian keji itu terjadi, ia tidak menunggu Suwon untuk bersama-sama ke sekolah. Ia merasa bersalah. Tangisan Yansuk membuat hati menjadi haru. Kemudian Dong Hun memeluk Yansuk dan menenangkannya. Hari kembali bersekolah pun tiba. Pagi itu saat bergegas ke sekolah, Suwon masih terlihat ragu-ragu. Namun kedua orang tuanya meyakinkannya hingga ia pun siap untuk bersekolah. Teman-teman Suwon, salah satunya adalah Yansuk, sudah menunggu untuk menemani Suwon ke sekolah. Ibu dari Yansuk juga menemani Suwon ke sekolah menggantikan Mi-hee, ibu Suwon yang tengah hamil besar. Saat akan tiba di sekolah, di sebuah gang tempat hal keji itu terjadi, tiba-tiba langkah Suwon terhenti. Ia terlihat kaget dan terganggu dengan tempat itu. Namun ketika ia membalikkan badan ke belakang, ia melihat sosok Kokomong melambaikan tangan kepadanya. Suwon pun tersenyum dan kembali melanjutkan langkahnya menuju sekolah. Ayah Suwon selalu mengikuti Suwon ke sekolah dengan menggunakan kostum Kokomong. Bahkan di siang hari saat waktu istirahat kerja, Dong Hun berlari menggunakan kostum Kokomong menuju sekolah dan menghibur anaknya. Dong Hun pun sempat menghadap pihak sekolah untuk meminta bantuan agar anaknya bisa dijaga dan meminta pihak sekolah memahami Sowon dengan keadaannya. Suatu hari saat pulang sekolah, Sowon berjalan dengan teman-temannya. Begitupun Dong Hun yang mengikuti Sowon dengan kostum Kokomong. Saat sudah mendekati rumah, Sowon berbalik dan berbicara dengan Dong Hun yang kepanasan dalam kostum Kokomong. Ternyata selama ini Sowon sudah mengetahui bahwa ayahnya lah yang selama ini berada dalam kostum Kokomong itu. Ia mengambil tangan ayahnya, kemudian mengajak ayahnya pulang bersama. Sesampai di rumah, Sowon meminta ayahnya untuk menunduk. Kemudian Sowon membuka topeng kostum itu dan menyekah keringat ayahnya. Tentunya hal itu membuat air mata Mi-hee, ibu Sowon, berlinang menangis haru. Begitu juga dengan Dong Hun, ayah Sowon. Scene berpindah. Terlihat Dong Hun sedang berbicara dengan si orang pria tua. Pria tua itu adalah si orang detektif. Pria itu membawa surat persidangan lanjutan untuk Dong Hun. Pria itu menjelaskan bahwa bukti video berupa kesaksian Sowon yang direkam dianggap tidak valid karena dibuat saat Sowon masih belum betul-betul sadar atau masih dalam kondisi yang belum stabil. Akhirnya disarankan agar Sowon turut dihadirkan saat persidangan untuk memberikan kesaksian. Hal itu membuat Dong Hun khawatir akan kondisi psikis anaknya. Namun itu harus dilakukan untuk bisa memberatkan pelaku dalam persidangan. Singkat cerita, akhirnya hari persidangan lanjutan pun tiba. Sowon dihadirkan dalam persidangan. Semua orang yang hadir terdiam menantikan kesaksian Sowon.
Kemudian foto-foto beberapa tersangka kembali ditampilkan. Hingga pada saat foto Choi ditampilkan, Sowon langsung menunduk dan mengangkat tangannya, isyarat bahwa foto itu adalah wajah pelaku. Kemudian Sowon kembali ditanyai, apakah pelaku berbau alkohol saat kejadian itu? Sowon pun mengangguk membenarkan hal itu. Pernyataan Sowon yang membenarkan pelaku sedang mabuk saat itu menguntungkan pelaku, di mana pelaku akhirnya divonis dengan hukuman hanya 12 tahun. Keputusan hakim itu tentu saja tidak diterima oleh ibu dan ayah Sowon. Mihae, ibu Sowon, menangis meluapkan rasa kesalnya terhadap keputusan hakim yang tidak adil. Dong-hun perlahan-lahan melangkah mengambil sebuah papan nama batu dan hendak memukul kepala pelaku. Namun sebelum niatnya tersampaikan, Sowon langsung memeluk kaki Dong-hun dan meminta untuk tidak melakukannya dan pulang bersama ke rumah. Melihat malaikat kecil kesayangannya menangis dan memohon, Dong-hun langsung meredam amarahnya, kemudian menggendong Sowon dan mengikhlaskan keputusan hakim. Akhir film, kita akan melihat Sowon yang sudah 90% pulih dan kehangatan dalam rumah yang sudah kembali seperti semula. Sowon pun sudah memiliki seorang adik laki-laki yang baru saja lahir.